Dap San Sabtub, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu 21B 25 Agustus 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu 21 ini dari kitab Nabi Yosua, Mazmur, surat Paulus kepada umat Efesus, dan Injil kabar gembira Yohanes. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yosua? Ada pemilu yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ada pilkada, pemilihan gubernur dan bupati. Demikian juga orang Israel memilih entah Yahweh Allah Israel yang menciptakan dunia dan manusia, yang memilih umat Israel dan membawa Israel keluar dari perhambaan dan kematian Mesir, yang membawa Israel ke Gunung Sinai, tempat Allah memberikan Taurat, yaitu semua pengajaran dalam Dekalog, 10 kata hukum, dan mengantar Israel masuk ke tanah terjanji. Israel bertemu bangsa-bangsa lain dengan Allahnya masing-masing. Yosua yang menggantikan Musa dan Harun membawa bangsa Israel masuk tanah terjanji, memberitahukan bahwa Yosua dan seluruh keluarganya memilih untuk berpegang pada Yahweh Allah Israel. Lalu Yosua minta supaya Israel memilih entah mengikuti dewa-dewi bangsa-bangsa itu atau tetap berpegang pada Yahweh Allah Israel. Bangsa Israel memilih Yahweh Allah Israel dan dengan demikian tetap menjadi umat Allah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yosua ditanggapi Mazmur. Orang-orang yang rendah hati memilih Allah, maka mata Tuhan tertuju kepada mereka dan Allah mendengarkan apa yang mereka minta. Allah melepaskan orang rendah hati dari semua kesesakan, menyelamatkan orang yang remuk jiwanya, dan melindungi orang rendah hati itu sehingga tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan. Semua yang berlindung pada Allah, yang memilih Allah, mengalami keselamatan, sedangkan orang fasik, orang jahat yang tidak memilih Allah dan menolak berlindung pada Allah, menanggung hukuman dari kesalahan mereka itu. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yosua ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes. Sesudah mengenyangkan 5.000 orang yang kemudian datang mencari Yesus untuk mengangkat Yesus menjadi raja supaya tetap memberikan kepada mereka makanan badan, Yesus menjelaskan bahwa kalau hanya mencari makanan badan seperti nenek moyang bangsa Israel selama hidup di padang gurun dan Allah berikan manna, yaitu makanan dari langit, maka semua akan mati. Yesus memberikan makanan hidup, roti diri Yesus yang adalah tubuh Yesus, daging dan darah Yesus yang akan memberikan hidup kekal. Banyak orang tidak menerima sabda Yesus itu dan memilih meninggalkan Yesus. Lalu Yesus tanya kepada kedua belasan yang dipilih Yesus, meskipun di dalam Injil Yohanes Yesus tidak pilih kedua belasan itu, hanya dalam ketiga Injil sinoptik yang punya isi hampir sama dengan juga perbedaan Matius, Markus, Lukas. Yesus tanya apakah mereka memilih untuk pergi sesudah banyak orang lain memilih meninggalkan Yesus. Petrus atas nama kedua belasan menerima perkataan Yesus bahwa Yesus memberi daging dan darah Yesus itu sebagai perkataan hidup kekal. Kedua belasan itu tahu dan terlebih percaya yang adalah beriman, yaitu menyerahkan seluruh keamanan pada Yesus supaya hidup dalam kesatuan dengan Yesus. Karena Yesus membuat daging dan darah manusia
menjadi daging dan darah Yesus sendiri. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yosua, ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes, dihidupi Paulus dan umat Efesus. Suami dan istri diberikan oleh Allah. Suami memilih istri dan istri memilih suami untuk menjadi satu daging. Suami istri bersatu dengan daging dan darah Yesus supaya menjalankan kesatuan di antara mereka berdua dan di dalam keluarga, lalu dengan saudara-saudari yang lain untuk membentuk keluarga Allah. Dalam kesatuan hidup itu, semua hendaknya saling tunduk dan saling mengasihi, seperti gereja tunduk kepada Kristus dan Kristus mengasihi gereja. Umat Allah dalam Kristus. Allah memberikan kepada kita santapan sabda dari kitab Nabi Yosua, Mazmur, Injil kabar gembira Yohanes, dan Paulus bersama umat Efesus. Allah lebih dahulu memilih kita menjadi umatnya, maka kita hendaknya memilih Allah menjadi satu-satunya Allah yang kita imani, tempat kita memberikan seluruh keamanan diri kita, keluarga kita, keluarga Allah, keluarga umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Dengan hidup dalam kesatuan yang kita mulai selama kita menjalani hidup sementara di atas dunia ini, Yesus mempersatukan kita untuk berjalan menuju kesatuan yang sempurna bersama Allah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yosua, Mazmur, Injil kabar gembira Yohanes, Paulus bersama umat Efesus, Yesus memberikan kepada kita santapan tubuh darah Yesus. Allah memberikan kita kehidupan yang kita jalani di atas dunia. Allah memberikan kesehatan, rezeki, keluarga. Kita hendaknya menjaga kesatuan di dalam keluarga kita. Kita hidup, makan, dan bekerja bersama. Kita juga bersama-sama pergi ke gereja. Jangan sampai ada anggota yang memilih untuk tidak mau bersatu dengan Allah, dan dengan itu juga tidak mau bersatu dengan anggota keluarga yang lain. Kita tetap bersama-sama merayakan Ekaristi, karena kita menerima perkataan hidup abadi dari Yesus yang membantu kita untuk tidak hanya mencari hidup sementara di atas dunia, melainkan bersama-sama kita mencari makanan hidup kekal yang adalah daging darah Yesus sendiri. Kita bersatu dengan Yesus. Yesus membuat daging dan darah kita menjadi daging darah Yesus sendiri. Dan Yesus mengantar kita dengan daging darah kita yang Yesus sudah ubah dari dosa dan dapat mati ini menjadi diri kita yang mendapat hidup kekal, karena kita bersatu dengan Yesus yang membawa kita masuk ke dalam kesatuan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Demikian.